teman-teman dari Fakultas MIPA itu apa ya, bawaannya tugasnya tuh berat-berat. Kalau dari aku ya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, kembali lagi di podcast UNES edisi spesial PPK UNES tahun 2020. Kembali lagi nih dengan saya Muhammad Fikri Prasetya dari Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang pada kesempatan kali ini akan menemani teman-teman semua untuk kita mencari tahu lebih dalam dan kita mengulik lebih dalam lagi fakta-fakta apa aja sih yang ada di fakultas yang ada di Universitas Negeri Semarang dalam sesi My Faculty Check. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat nih dari teman-teman fakultas, yaitu teman-teman dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam nih. Ada Mas Tony dan Mas Rizky. Monggo, Mas bisa halo Sobat UNES, perkenalkan nama saya Muhammad Tony sebagai Gubernur BFIPA tahun 2020 dan ini ada rekan saya. Muhammad Rizky Ramadan dari jurusan Ilmu Komputer 2018 sebagai koordinator mahasiswa di PPAK FMIPA 2020. Oke, ini udah perkenalan ya Mas Tony dan Mas Rizky nih. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Kan kemarin PPAK-nya baru selesai nih. Lagi sibuk apa? Mas Tony dulu deh, gimana? Kalau angkatan-angkatan tua ya, Angkatan dua. semester tua ya. Ini lagi sibuk buat PPL sama laporan KKN sih belum selesai. Iya. Oh, kakek belum selesai Mas? Laporannya. Oh, KKN sudah laporannya. iya, Soalnya susah. online ya kemarin ya, BMC ya? Online BMC. Oke. Kalau Mas Rizky lagi sibuk apa nih? PPK-nya udah Lagi selesai kemarin. Sibuk LPJ-an pastinya. LPJ-an sama ya? kuliah sih mulai semester 5 kan mulai berat-berat lah. Laptop Oke. menjerit ini. Kan banyak ya quotes ya. Mahasiswa apa Tuhan bersama mahasiswa semester 5. Kita lagi diguncang banyaknya tugas ya sekarang ya. Nih sekarang boleh nggak nih Mas Tony dan Mas Rizky buat cerita gimana sih rasanya kuliah di Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam nih. Dari Mas Tony dulu, gimana vibes-nya kuliah di FMIPA tuh seperti apa sih? Dari aku dulu ya. Iya. Oke, kalau aku pertama kali masuk FMIPA itu suasana FMIPA tahu sendiri ya. Banyak mitos ataupun orang-orang bilang kalau FMIPA itu orang-orangnya itu serius, paneng ya. Harus menggunakan partopel, batik, kemudian dekat sana bahan hitam gitu kan. Tapi setelah saya sana, ternyata ada sebagian yang benar, tapi ada sebagian juga yang enggak gitu. Jadi orang-orang di FMIPA itu ternyata seru-seru juga gitu. Oh gitu. Beberapa orang yang memang mungkin lebih ke akademik, tapi juga ada orang yang memang ya udahlah dibuat enjoy aja lah di FMIPA, ya udah FMIPA tapi kita tetap enjoy gitu, tetap tugas, kita tetap main, kita tetap santai gitu Oh sih. iya, berarti Jadi kita sesuai iya, sama passion kita aja gitu kan, betul nggak betul betul. nggak perlu kita jadi waktu kita masuk FMIPA langsung sepaneng kayak gitu, Enggak harus lah, kita nggak juga harus. punya passion sendiri, punya Oke. style sendiri lah gitu. Oke, kalau dari Mas Rizky gimana nih? Pesan pertamanya sih yang masuk ya. Islami sih. Oh, Mungkin karena Islam ya. pas pertama kali masuk tuh langsung ada pamflet apa kajian segala macam. Tapi ya itu semua kembali ke orang masing-masing kan. Dia tuh masuknya ke yang apa namanya, ke yang Islami atau mungkin nanti yang akademik gitu. Tapi ya semuanya kembali ke masing-masing seperti itu. Oke, terus eh jurusan yang ada di FMIPA tuh ada apa aja, Mas? Boleh disebutin mungkin? Oke, di FMIPA itu ada 6 jurusan. Yang pertama Ada 6. ada matematika, kemudian ada biologi, ada fisika, kimia, IPA terpadu, ilkom. Oke, Ya. ya, ada 6 itu ya. Terus yang paling favorit di MIPA tuh jurusan apa? Maksudnya yang paling akreditasinya mungkin paling bagus, sudah A atau gimana Eh, nih? untuk tahun ini ya, kebetulan yang paling banyak peminatnya se-UNES itu ada teknik informatika, Oh, teknik milik informatika ya? ilmu Wah, komputer. Ya, itu paling banyak peminatnya untuk tahun sekarang. Tahun kemarin oke. juga sih 2019. Iya. Oke, berarti emang ada prodi yang memang favorit ya di FMIPA Iya. ya. Kemudian di FMIPA tuh fasilitasnya ada apa aja sih? Mungkin dari Mas Rizky deh, boleh cerita. Sebenarnya kalau dari MIPA itu ya jurusannya kan ada 6 ya. Cuma buat gedungnya itu dari tiap jurusan udah ada gedung IPA dengan lab IPA-nya, gedung biologi dengan berbagai macam lab dan kandang tikusnya seperti itu. Wah, ada Ada kandang juga tikus lab ya. kimia, lab fisika dan lain sebagainya. Cuma Ilkom doang yang kayaknya memang khusus tempatnya itu ngikut ke yang lain-lain seperti itu. Oh gitu, berarti masih belum punya gedung sendiri ya Belum, berarti ya. belum punya. Oke, kemudian eh sejarah dari FMIPA ini sendiri umurnya udah berapa sih? Kalau umur FMIPA, kalau baru tahun Waduh, sekarang. berapa tahun ya? Eh Dia itu Kisaran aja deh, kisaran fakultas aja. keempat ya, fakultas Fakultas keempat keempat, oke. se-UNES setelah FIS ya. Berarti udah lama banget. Lihat aja gedung dari FMIPA kan. Yang lain udah bagus-bagus nih FMIPA, catnya Masih agak pudar bangunan-bangunan gitu. tua Iya, ya. bangunan-bangunan tua. Makanya Oke. dapat wacana sih kemarin katanya mau ada pembangunan lagi di FMIPA. Maksudnya gedung-gedung yang lama akan dirobohkan terus
buat bangunan baru, tapi masih wacana sih dari Oh UNES. gitu. Iya. Oke oke. Kemudian ini Mas, aku pengen tahu dong hal-hal unik apa sih yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam nih, yang mungkin kayak aku nih mahasiswa Fakultas Hukum nggak tahu nih kalau ada ternyata ada hal seunik itu di FMIPA. Kayak tadi misalnya Masnya bilang kayak ada apa tadi lab tikus. Itu kan aku baru tahu nih. Mungkin bisa cerita lagi ada lab apa lagi sih di FMIPA? Ada lab apa lagi ya? Ada lab apa lagi Mas? Monggo Mas Tony atau Mas Rizky, ada hal unik apa yang mungkin mahasiswa secara umum tuh nggak tahu gitu? Kalau hal unik ya, kalau secara umum kan mahasiswa MIPA tuh sebenarnya isinya kebanyakan cewek ya. Nah itu kadang bagi sebagian cowok itu jadi cap tersendiri. Loh kok kamu mainnya sama cewek-cewek semua sama apa segala macam. Nah, itu jadi Oh gitu. titel tersendiri. Oke, Padahal oke. kan karena memang apa namanya ya keadaannya seperti itu, banyak ceweknya. Berarti emang lebih banyak cewek ya Iya, di benar FMIPA sekali. ya? Apalagi kalau jurusan biologi, nah kimia. Kalau dari Mas Wahyu? Mas Wahyu, Mas Tony, sorry. Oke, kalau Mas Bayu FIK ya. Kalau FIPA Mas Tony. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya hal unik di FMIPA susah ya dijelasinnya, karena memang Unik menurut semua. saya semuanya itu unik gitu, dari mulai laboratorium di biologi, mungkin tadi ada kandang tikus, memang benar gitu. Ada kandang tikus yang memang anak-anak biologi tiap semester, kalau nggak salah semester 6 ya, itu ngasih makan, jadi untuk Oh, gitu. penelitian. Jadi tikusnya dikasih makan tiap Dipelihara malam. gitu ya? Dipelihara, jadi tikus Dipelihara. iya. Misalkan ya apa ya istilahnya, ngasih perhatian khusus misalkan beberapa tikus gitu. Kasihan Jadi setiap pacarnya ya. iya, jadi setiap malam itu mahasiswa biologi datang ke lab itu terus ngasih makan, ngasih minum khusus gitu. Jadi pacarnya nggak diurusin, tikusnya yang diurusin gitu. Merawat dengan penuh kasih Iya, sayang ya. emang Wah, unik kan? ini aku kaget banget nih, kaget Iya. banget nih, kasihan Belum banget. tahu ya? Berarti teman-teman misalnya aku punya pacar di FMIPA bisa nih apa ya perhatianku ke distract sama tikus ya. Bisa Sama jadi. tikus ya Allah, kalah sama tikus. Iya. Kemudian mau nanya di FMIPA tuh ada nggak sih kantin favorit? Kantin favoritnya anak-anak FMIPA tuh larinya kemana? Kalau mau makan gitu. Ini suka makan. Kalau kantin sih sebenarnya ya secara lokasi kan sebenarnya kantin cuma satu ya di belakang gedung D4. Cuma biasanya mahasiswa MIPA tuh mengakuisisi kalau kantin BPTIK itu masuknya ke MIPA. Wah, Biasanya diakuin seperti ya. itu. Iya, betul. Oke. Terus di FMIPA ada spot foto nggak Mas? Buat nih siapa tahu teman-teman mahasiswa baru ada yang eksis banget nih selebgram mungkin pengen cari konten gitu, misalnya ada tempat estetik nggak di FMIPA? Di FMIPA banyak sih. Kebetulan sekarang itu di depan dekanat itu ada baru ya tulisan FMIPA UNES, itu baru banget. Oh, yang pakai tanaman itu ya Pakai Mas? tanaman itu Oh, di iya. baru pas pandemi kemarin baru dibuat. Kemudian di depan D5 itu ada juga, itu udah lama sih tulisannya FMIPA gitu. Biasanya sering dipakai buat yang wisuda-wisuda. Terus juga di antara D1 dan D2 itu autentik banget sih, kayak taman-taman gitu ya. Oh, gitu. Iya, jadi itu. Ya banyak sih, yang lain juga ada. Mungkin PKM ya. PKM. Kita kalau PKM itu di foto itu kayak hutan-hutan gitu ya. Vibes-nya natural Iya, vibes-nya banget. natural banget. Kayak back to nature Iya, banget ya. Betul. Terus kalau misalnya di FMIPA itu apa namanya? Katanya sih ini aku denger-denger ya. Tadi bener sih ada disinggung sedikit sama Mas Rizky, anak-anaknya tuh kalem. Itu emang bener, maksudnya beneran kalem atau itu cuma karena emang sifat aslinya kalem nih, terus kebetulan dia masuk FMIPA kayak gitu. Kalau dari teman circle pertemanan Mas Tony sama Mas Rizky deh gimana? Pada kalem semua kah atau enggak? Mas Rizky gimana? Kalau dari teman-teman tuh emang kelihatannya kalem di covernya seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan udah mulai kumpul sedikit berdua bertiga itu mulai sifat aslinya Baru mulai kelihatan keluar, ya sifat kelihatan. aslinya ya. Oke, berarti itu cuma ya omongan-omongan aja lah ya, mitos Iya. lah ya kayak gitu. Oke, mungkin aku langsung masuk aja nih, sekaligus langsung masuk ke sesi mitos atau fakta. Yang aku sempat apa ya catat nih, mau tak tanya langsung ke narasumbernya nih, Mas Tony sama Mas Rizky, kira-kira bener atau enggak? Ini yang pertama nih ya, yang aku dengar pertama kali tuh katanya teman-teman fakultas MIPA itu makanan favoritnya adalah soto. Itu bener nggak? Kemana, sobat? Terserah nih dari Mas Tony atau dari Mas Rizky dulu. Kalau dari aku jarang sih makan soto. Jarang ya? Jarang. Kalau dari aku Mas Tony? itu mitos sih. Itu Soalnya mitos, kebanyakan anak oke. FMIPA itu pada makannya nyarinya makan yang prasmanan. Jadi Oh. ngambilnya banyak tapi bayar dikit, itu pasti Ya, banyak. itu mah semua mahasiswa Mas, Oh, nggak semua cuma mahasiswa. MIPA doang. Itu Itu MIPA saya kayak gitu juga, sih. saya Oh, juga. Harus low budget ya kita. Iya betul sih. Kemudian nih tadi sempat lagi tak singgung lagi perihal katanya mahasiswa FMIPA itu nggak cowok nggak cewek adalah mahasiswa paling kalem se-UNES. Kalau dibandingin sama fakultas lain deh gimana? Mitos atau fakta nih? Mitos.
Dari Mas Rizky mitos ya, mitos. Kalau dari Mas Tony gimana? Kalau misalnya nih kita kan PPAK kayak tahun kemarin kan sempat offline tuh. Nah itu gimana? Apakah vibes-nya kita emang, maksudnya vibes dari teman-teman FMIPA kalem, maksudnya nggak heboh gitu atau gimana? Kalau ketimbang sama fakultas lain? Kalau pas kemarin offline ya, kebetulan Iya. kan aku koordinator 2019. Kemarin itu malah FMIPA seru sih. Maksudnya teman-teman angkatan 18 itu pada semangat-semangat kayak gitu. Oke. Jadi kalau menurutku mitos sih. Mitos ya. Cuman ya mungkin ada beberapa Oke. orang yang emang kayak kalem-kalem banget gitu kan. Sampai Oke. iya gitu lah. Oke, terus nih mitos selanjutnya yang aku dengar itu eh kalau misalnya teman-teman MIPA itu kalau misalnya mau beli sesuatu itu mikirnya lama banget. Nah, Itu bener nggak tuh? Dari Mas Tony dulu deh. Mas Tony gimana kalau misalnya beli sesuatu mikir panjang nggak? Maksudnya perlu dipikirin bener-bener misalnya dihitung dulu apanya Iya. gitu kayak. Kalau itu relate sih. Aku juga tipe orang yang gitu. Jadi Oh, relate ya. mungkin karena apa ya? Bukan cuman karena di fakultas sih, karena juga lihat gadget gitu. Oh, iya, dompet ya. Iya, dompet jadi gitu. ketika mau beli itu, ini uang tinggal segini, kalau beli ini makannya gimana gitu, seminggu depan gimana gitu. Mungkin beberapa orang pasti kayak gitu sih, apalagi jurusan matematika nih. Matematika suka banget dikit-dikit mikir gitu kan. Gimana nih dari sudut pandang anak matematika? aku bukan. Ini anak ilkom ini. Oh, anak ilkom. Iya. Udah deh, gimana dari Tapi Mas? kalau dari aku sendiri ya emang kayak gitu. Kadang kalau misalkan belanja bulanan misalnya itu aku ngitung dulu. Oh ini beli segini, oh ini beli segini. Kadang aku sampai mikir, wah kayaknya murah di tempat sebelah nih. Aku sampai ngecek betul, sendiri ke tempat Bener, sebelah. bener, Oh bener. ternyata ya Bener. udah. Jadi Ngebandingin beli harga kan dulu bisa. ya berarti Iya, ya. Kita survei dulu baru kita mau beli Survei. sesuatu Sampai ya. udah hafal, oh di sini segini, oh di sini segini. Oh, Mantap. keren. Terus nih katanya teman-teman dari Fakultas MIPA itu apa ya bawaannya tugasnya tuh berat-berat, bener nggak sih? Maksudnya kayak ngabisin banyak waktu banget buat ngerjain tugasnya. Kalau dari Mas Tony gimana? Kalau dari aku ya sebenarnya bergantung sama orangnya sih mas. Apakah dia itu benar-benar apa istilahnya nugas terus gitu, apa mau dia itu ya udahlah nugas tetap nugas tapi kita juga ngelakuin hal yang lain. Tapi kalau secara overall ya tugas di FMIPA banyak sih. Banyak ya. Iya. Berarti ini mahasiswa baru siap-siap aja nih ya. Iya, apalagi mahasiswa baru ya, ada praktikum fisika, kimia, biologi, IPA. Wah, jadi satu lah gitu. Satu Berarti minggu. udah langsung 3 praktikum satu semester. Kalau dulu iya, kalau sekarang kan online. Oh, Mungkin iya. ada beberapa perubahan sih. Cuman siap-siap aja lah ya. Siap-siap aja. Betul. Mas Rizky gimana? Kalau dari Ilkom sendiri sih ya sebenarnya ya tugasnya paling project gitu. Cuma biasanya di awal tuh oh iya nanti kalian bikin project ini. Tiba-tiba nggak ada kabar pas udah Hamin satu UAS tiba-tiba ditanya ayo besok dikumpulin tugasnya segala macam itu baru di akhir dia tanyain kayak gitu. Oke, ini menarik nih. Kalau dosen di fakultas maksudnya dosen di Fakultas Matematika dan IPA itu galak-galak atau gimana sih? Atau ya tergantung orangnya aja gitu. Kalau Mas Rizky gimana nih? Tergantung orangnya sih sebenarnya. Mayoritas gimana? Mayoritas sebenarnya sih enak kalau diajak ngobrol dulu. Diajak ngobrol dulu ya. Nah, Ngobrol dulu kayak gitu. Soalnya kalau dari dosenku sendiri ada aja tuh salah satu dosen yang ya dia oh ya ini nggak boleh sebut merek ya, Mas. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. aman. Aman. Masuk utama bagi kelompok, terus silahkan bikin PPT dari RPS, terus presentasi sendiri, terus nilai-nilai sendiri. Oh gitu kelompok nilai lain. sendiri ya? Enak ya? Oh gitu enak ya. Tuh kalau dari Mas Tony gimana? Dosen-dosennya gimana nih? Kan udah semester tua. Iya. Gimana? Pengalamannya kan pasti lebih banyak nih sama dosen-dosen. Kalau dari aku ya, hampir semua dosen tuh enak mas. Sebenarnya. Sebenarnya. Kalau kita bisa ngikutin apa yang beliau inginkan Oke, gitu. oke. Tapi kalau misalkan kitanya istilahnya sekarat dewek ya, sekarat dewek apa ya? Semaunya sendiri. Iya. Gitu. Itu agak susah sih. Ya kendalanya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi dosen itu, jadi apa yang kita inginkan tuh susah, termasuk nilai gitu. Tapi kalau kita bisa bisa menyesuaikan dengan beliau ya enak-enak semua. Oke, kok. berarti kuncinya kalau sama dosen fakultas MIPA itu kita nurut aja apa yang dipengen Betul, sama betul. dosen Benar, ya. benar. Dikerjain semaksimal mungkin supaya nilainya juga Benar. maksimal. Walaupun nggak bener loh, ya, misalkan ngasih tugas 10, kita benernya cuma 1, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita ngerjain, jangan sampai kita nggak ngerjain. Oke, Gitu, itu kalau di FMIPA. perlu digarisbawahi ya, harus ngerjain walaupun sedikit. Ada seperti nilai itu, Cak. usahanya. Ya, nanti dosennya akan menghargai usaha kita tuh seperti apa sih untuk mengerjakan tugas. Kemudian nih, apalagi ya mitos yang aku pengen tanyain ya. Mungkin ini teman-teman MIPA ini horor nggak sih kampusnya? Wah, kalau ini nananya ke Mas Tony aja. nih. Oh, Mas Tony udah pengalaman kok. Pengalaman ya. Pengalaman. Nah, jadi kalau di MIPA tadi ya yang tak sebutin bahwa FMIPA itu gedungnya agak lama. Tadi kan sih. yang keempat tertua Iya, ya tadi keempat ya. tertua ya. Cuman emang kalau dilihat dari gedung, kalau FIS kan udah beberapa diperbarui nih. Hmm. Kalau FMIPA kan masih banyak yang lama Masih mas. wacana tadi kan, Iya, masih wacana. jadi
ya emang kelihatannya itu serem sih kalau malam. Kalau kalian kuliah siang itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Rasanya nggak terlalu, tapi kalau udah menjelang maghrib masih di kampus ya, itu berasa gitu. Oh, vibes-nya udah berubah vibes-nya ya? berubah. Oh, Langsung horor kayak uji nyali dingin. gitu. Ya kayak ada yang dingin, tapi ya itulah Oke. fakultas lama. Mas Tony pernah ada pengalaman nggak? Boleh cerita nih. Waduh, kalau cerita banyak sih sebenarnya. Satu aja deh, satu aja yang paling serem, paling serem. Kalau yang paling serem sih enggak ya, mungkin enggak terlalu serem buat aku, tapi Oh, mungkin yang siap. lain ya. Pas Pemberani nih Mas Tony. soalnya itu pas lagi musim laprak. Jadi pas laprak itu masih semester muda ya. Itu aku laprak di perpustakaan IPA. Itu kan di luar ya. Dekat antara D1 dan D2. Itu kan bangunan-bangunan yang lama. Maksudnya di Fakultas MIPA itu bangunan baru ya, D1, D2. Bangunan yang paling tua maksudnya, D1 dan D2. Dan di situ rasain banget lagi ngelaprak sendiri kan itu. Itu kayak ada yang ngetok-ngetok pakai batu juga, lempar lotrak gitu kan, di genteng. Terus juga kayak ada yang jalan, tahu daun kering kalau ada yang jalan, Iya, tahu. kresek gitu kan. serem. Waduh, langsung Maghrib tuh waduh. Mas, itu sore-sore. Itu maghrib jam Maghrib. bukan maghrib, malam jam 9 ke atas. Aku ngelapraknya emang jam produktif kan malam sih. Oh gitu. Ya, jadi ya itu Sambil uji nyali sekalian ya? ya sedikit lah. Ada yang jatuhin bangku nggak mas? Bangku ada sih Kalau Mas banyak. Rizky ada juga pengalamannya nih? Ada ya, cuma emang tempatnya di situ sih. Di Oh, perpustakaan daerah-daerah juga itu ya, sama. berarti Iya, emang memang. daerah rawannya ya. Belum dibersihin, ntar minta bersihin aja. Siap. Oke, mungkin dari aku cukup nih untuk mitos sama faktanya. Boleh nih Mas Tony sama Mas Rizky menyampaikan pesan untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung mahasiswa baru FMIPA tahun 2020. Selamat datang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Biru Muda, Inovatif, Religius, Unggul dan Bermakna. Walaupun di masa pandemi ini, harapannya teman-teman nanti masih bisa berproses dengan baik. Teman-teman di sini masih ikut andil untuk memberikan yang terbaik untuk FMIPA. Jadi saya tunggu kalian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, Mas Rizky silahkan. Dari aku ya. Oh ya, selamat datang adik-adik mahasiswa baru semuanya di kampus Biru Muda yang insya Allah kita cintai semuanya ya. Mau ngasih tahu aja, ngingetin ya buat teman-teman semua bahwasannya PPAK itu masih awal ya. Jadi tugas-tugas semuanya itu masih masih serpihan lah ketimbang tugas-tugas di MIPA itu, khususnya yang ya biologi dan lain sebagainya. Jadi ya dinikmatin aja setiap prosesnya, dijalanin. Niat nggak niat yang penting ngumpulin, itu intinya sih. Jadi tetap namanya kewajiban harus dijalankan, walaupun mungkin ya sebisa mungkin dimaksimalkan seperti itu. Jadi ya nikmatilah semua prosesnya, insya Allah itu baik buat adik-adik semuanya ke depannya. Oke, terima kasih nih buat Mas Tony dan Mas Rizky atas waktunya. Udah sempet kita ngobrol seru banget, cuman terbataskan oleh waktu dan durasi, jadinya kita harus nge-cut. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa teman-teman mahasiswa baru 2020 untuk nge-subscribe channel Podcast UNES dan BMK UNES tahun 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.